Baik Bapak Ibu, ini evaluasi tentang pelaksanaan kemarin ya. Dari peserta di bulan Februari kemarin, peserta diskusi berjumlah ada 47 peserta, namun ada satu peserta yang kemarin keluar dari grup. Dan ada sebanyak 9 peserta yang sampai saat ini ya, karena GT masih berjalan hingga sampai saat ini, nanti akan ditutup di terakhir di hari Sabtu. Jadi masih ada 9 peserta yang sama sekali tidak berbagi dalam diskusi. Di GT 1 itu ada 7 orang dan di GT 2 atau di grup WA GT 2 ada 2 orang. Dan untuk total respons yang masuk hingga saat ini, hingga tadi malam ya, karena ini saya bikinnya tadi malam, saya cek ada 341 chat itu dari eh, WAG GT 1 dan ada 422 dari chat dari WAG GT 2. Dan diskusi peserta rata-rata sesuai dengan topik dan tidak OOT. Ya kemarin memang seru untuk topik yang dibahas, dari 4 topik yang dibahas. Lalu pertanyaan-pertanyaan 1 bulan ini menolong peserta untuk menyadari pentingnya mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi suku-suku bangsa maupun suku-suku yang ada di Indonesia ya khususnya, dan juga mengasihi suku digital yang saat ini masih kita didiskusikan. Lalu ada beberapa tantangan yang dialami atau yang dihadapi oleh para peserta dalam maaf, di GT Februari kemarin, yaitu tentang kesibukan dan juga beberapa dari eh, peserta itu yaitu sibuk untuk melayani Tuhan. Itu kurang lebih evaluasi tentang pelaksanaan GT kemarin, dari yang sudah kita laksanakan, dan kita akan lanjut tentang pelaksanaan ini ya, evaluasi dari pelaksanaan diskusinya. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk di dalam topik topik diskusi yang pertama atau di minggu yang pertama, yaitu tentang mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu, di pertanyaan kita kemarin ada kurang lebih ada 5 pertanyaan yang kita didiskusikan, 5 atau 6 pertanyaan yang kita didiskusikan, dan ini menjadi rangkumannya. Yang pertama itu kan tentang Shema ya, Shema Israel dalam Ulangan 6 ayat 7. Jadi peserta diminta untuk hal penting apa yang didapatkan bagi Israel dan juga bagi orang-orang Kristen saat ini tentang Shema. Jadi dari hasil rangkumannya didapatkan bahwa Sema Israel itu mendukung tentang spiritualitas atau hubungan spiritual dengan Allah bagi orang-orang Israel dan orang-orang Kristen masa kini. Jadi para peserta sepakat bahwa dengan Shema ini akhirnya menuntun orang atau mendorong orang untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah maupun pribadi manusia dengan Allah. Itu adalah terkait dengan Shema. Lalu yang kedua itu penting mengasihi Tuhan sepenuhnya, jalankan firman-Nya dan cari pertumbuhan spiritual. Ini di pertanyaan di hari Selasa ya, tentang apakah Anda juga selalu memastikan bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan sepenuh kekuatan. Ya, akhirnya para peserta juga melakukan evaluasi diri dan disimpulkan bahwa penting untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, menjalankan apa yang menjadi firman-Nya atau perintahnya, dan eh, untuk mencari kelompok ya dalam pertumbuhan untuk bisa melakukan pertumbuhan secara spiritual atau secara rohani. Lalu yang selanjutnya yaitu upaya mengasihi Allah di era digital. Kemarin di pertanyaan hari Rabu ini ya, pengalaman untuk selalu hidup mengasihi Allah dalam kehidupan saat ini khususnya di era digital. Ini ada beberapa upaya yang dirangkum ya dalam mengasihi Allah di era digital. Yang pertama adalah kesadaran akan kehadirannya, lalu menjaga kesucian ya dalam era digital ini, lalu penggunaan teknologi yang positif, dan yang selanjutnya adalah mengasihi sesama. Ini menjadi sebuah refleksi dari para peserta untuk bisa mengasihi Allah di era digital, karena eh, kemarin dalam diskusi itu ketika kita bisa mengasihi Allah, otomatis kita juga harus mengasihi manusia. Jadi eh, mengasihi manusia itu menjadi bentuk refleksi bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Lalu yang di pertanyaan yang keempat, itu bagaimana teknologi media sosial mempengaruhi cara Anda mengekspresikan Allah? Apakah ada hal positif dan negatifnya? Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa teknologi itu memang sangat bermanfaat besar ya bagi pertumbuhan
kerohanian kita. Karena dengan teknologi kemarin dalam diskusinya kita bisa mempermudah mendapatkan bahan-bahan dan kita bisa mempermudah untuk belajar firman Tuhan dengan perkembangan teknologi ya. Tetapi dengan teknologi juga bisa membuat kita kecanduan dan distraksi sehingga kita perlu bijak dalam penggunaannya. Jadi ada segi positif dan negatifnya. Positifnya sangat bermanfaat, tapi yang negatifnya teknologi juga bisa membuat kecanduan sehingga kita bisa melupakan Tuhan atau melupakan waktu-waktu dengan Tuhan sehingga dapat disimpulkan bahwa kita perlu bijak dalam penggunaan teknologi di era digital ini sehingga kita bisa juga benar-benar mengekspresikan ya dengan alat-alat teknologi bisa mengekspresikan kasih Allah eh, kasih kita kepada Allah. Lalu yang di hari Jumat itu pertanyaannya tentang eh, pengalaman ya untuk dalam mendidik atau menjadi mentor teladan bagi generasi digital. Jadi peserta ini saya rangkum, peserta sepakat bahwa mendidik generasi digital dalam mengasihi Allah yaitu dengan menjadi teladan dan berintegritas. Karena eh, dengan kalau di era digital ini anak-anak sekarang ya atau anak-anak muda sekarang ketika hanya diomongi itu tidak mempan, tetapi perlu adanya teladan dari diri kita sendiri atau dari para peserta dan juga integritas untuk melakukan kalau kita melakukan itu ya berarti kita harus benar-benar dalam mengatakan itu berarti kita harus benar-benar melakukan apa yang kita katakan. Jadi generasi sekarang atau generasi digital itu perlu teladan dan integritas sehingga mereka bisa mengasihi Allah. Jadi dia perlu contoh dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir ini ya terakhir kan diminta untuk menyatakan mengungkapkan dalam tulisan bait atau puisi, lagu dan sebagainya. Jadi peserta itu saya bersyukur peserta bisa menyatakan kasih kepada Allah ya dan menekankan pengakuan kasihnya kepada Allah dan bersyukur atas berkat yang sudah Allah berikan melalui ada yang berupa bait, puisi, ada juga apa ya kemarin ya banyak 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 kemarin yang berbagi dari peserta untuk mengungkapkan perasaan kasihnya dalam sebuah tulisan. Nah itu kurang lebih sedikit rangkuman ya dari topik yang pertama yaitu mengasihi Allah dan selanjutnya kita akan masuk di topik yang kedua itu di minggu yang dua yaitu mengasihi sesama. Nah, di minggu yang kedua ini masih sama, yaitu eh, ada 6 pertanyaan yang dibahas dan di sini saya rangkum ya, saya merangkum untuk beberapa hal terkait di masing-masing pertanyaan. Di masing-masing pertanyaan, di pertanyaan pertama atau di hari Senin itu kan berkaitan dengan dari Matius 22 ayat 39 yaitu tentang dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di situ peserta diminta apa yang paling berkesan dari ayat ini dari Matius 22 ayat 39 ini dan akhirnya dari semua rangkuman ini didapatkan eh, perlu adanya perubahan diri termasuk sikap, motivasi dan fokus hidup yang perlu ditekankan agar mencurahkan kasih tanpa pandang bulu kepada sesama. Karena kasih mengasihi sesama yang didiskusikan di dalam perikop ini adalah kasih sesama tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang apa ya gender. Jadi ini harus diubah dan perubahan diri dan termasuk untuk bersikap ya untuk mengasihi itu kasih yang sesungguhnya tanpa ada apa pandang bulu. Semua orang perlu dikasihi. Lalu yang hari yang kedua itu pertanyaannya bagaimana dari kita perlu bagian mana dari kita yang perlu berubah agar bisa lebih mencurahkan kasih kepada sesama tanpa pandang bulu. Jadi ini di apa ya di hari yang kedua itu peserta diminta untuk merefleksikan, mengevaluasi bagian yang perlu diubah sehingga kita bisa mencurahkan kasih kepada sesama itu tanpa pandang bulu. Dan akhirnya dari setiap rangkuman yang saya rangkum ya dari ini hasil rangkumannya
dikatakan bahwa mengasihi sesama itu sebagai cermin kasih Allah, yaitu dengan tindakan nyata. Jadi Allah sendiri mengasihi manusia itu tanpa memandang siapapun, latar belakang dan bangsa apapun. Kasih Allah dicerminkan dalam bentuk mengasihi sesama, yaitu dalam pengorbanannya itu untuk siapa saja, dan dia nyatakan melalui pengorbanannya ya, tindakan nyatanya. Dan kita sebagai manusia akhirnya diminta untuk merefleksikan kasih Allah tersebut melalui tindakan nyata kita. Ya, kemarin banyak hal tindakan nyata yang sudah disebutkan oleh para peserta. Ya, kemarin bisa dicek lagi ya di rangkumannya, sudah ada rangkuman dan itu nanti bisa dipelajari kembali. Dan di hari Rabu itu bertepatan dengan, karena spesial ya, bertepatan dengan apa, Hari Valentine, dan saat itu juga bertepatan dengan pemilu ya, pemilihan presiden dan legislatif. Jadi pada hari tanggal 14 Februari peserta diminta untuk saling berbagi ayat kasih, meskipun belum semua peserta membagikan atau turut ambil bagian ya, mungkin ya karena kesibukan, karena masih memantau pemilu pada saat itu. Jadi kemarin peserta saling berbagi ayat tentang kasih di hari yang di ayat 14 ini. Lalu yang di hari Kamis, itu di pertanyaan keempat, peserta berbagi pengalaman tentang kegagalan memberikan kasih kepada sesama. Jadi kemarin kita diminta untuk apa ya, berbagi pengalaman tentang kegagalan apa yang pernah selama ini pernah dialami dalam memberikan kasih kepada sesama. Dari situ akhirnya peserta apa ya, dari situ peserta mengevaluasi dan sepakat bahwa harus terus belajar untuk meningkatkan kepekaan terhadap kesadaran dalam menyatakan kasih Allah. Kegagalan cukup pada saat itu saja sehingga perlu diperbaiki. Lalu yang di hari yang ke Jumat atau hari yang kelima ya, di diskusi yang minggu kedua ini, peserta juga diminta untuk berbagi kesaksian tentang pengalaman yang paling berkesan saat dikasih oleh sesama. Banyak dari peserta apa ya, berbagi pengalaman ketika dikasih oleh orang lain dan akhirnya itu menjadi contoh dalam kehidupannya yang dapat mengubah hidupnya sehingga itu boleh eh, dinyatakan. Jadi kasih yang diterima itu akhirnya kembali diberikan kepada orang lain, jadi sebuah pengalaman. Lalu yang terakhir, akhirnya peserta juga berkomitmen untuk menghidupi prinsip kasih kepada sesama di era digital ini, karena di era digital kemarin juga dalam diskusinya mengatakan bahwa era digital ini membuat orang semakin cuek atau tidak peduli dengan satu dengan yang lain, dan akhirnya di era digital ini peserta berkomitmen untuk menghidupi prinsip kasih kepada sesama. Jadi perlu meningkatkan kepekaan kasih kepada sesama. Lalu yang kita masuk di minggu yang ketiga, yaitu mengasihi suku bangsa. Nah, berbeda dengan minggu yang ke satu dan kedua untuk mengasihi suku bangsa. Nah, mengasihi suku bangsa kemarin ada 4 pertanyaan. Kalau yang sebelumnya ada setiap hari ada pertanyaan, kalau ini cuma ada 4 pertanyaan yang kita berikan. Nah, di hari yang pertama peserta diminta untuk apa ya, menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang hati Allah terhadap suku bangsa. Ini saya rangkum, ada di PL ada, di PB ada. Kalau di PL itu kemarin yang disebutkan dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, lalu Yeremia pasal 29 ayat 7, dan Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 12. Lalu juga ada Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu di PB kemarin juga disebutkan ada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu yang di PP selanjutnya ada Yohanes pasal 3 ayat 16 dan juga Galatia ayat 3 pasal pasal 3 ayat 28. Jadi ini belum semua peserta ya untuk kemarin men-sharingkan. Ini beberapa yang saya dapatkan dari sharing peserta terkait hati Allah ya, ayat yang mereka bagikan terkait hati Allah bagi setiap suku bangsa yang ada di dunia ini. Lalu kita masuk di tanggal 21 itu ternyata bertepatan ya dengan Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi peserta diminta diberi kesempatan untuk mendoakan salah satu suku bangsa yang
diambil dari kartu doa suku di misi.sada.org/kartu doa. Dan di situ peserta diminta untuk mendoakan suku yang dia pilih, yang mereka pilih. Dari situ mereka akhirnya setelah didoakan secara pribadi dan men-sharingkan harapan terhadap suku bangsa tersebut, dan bisa didoakan, di-sharekan dan didoakan, di-sharekan untuk didoakan kepada peserta yang lainnya juga. Jadi ini ya berkaitan dengan perayaan Hari Bahasa Internasional. Jadi mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang masih ingin mendoakan terkait suku bangsa, nanti silakan bisa membuka lagi di situsnya misi.sabda.org/kartu doa. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini untuk dibawa di dalam doa. Nanti sudah ada panduannya. Nah, kemarin di eh, peserta juga diminta untuk melihat tantangan yang dihadapi dalam mengasihi suku bangsa. Ada beberapa tantangan ya yang dihadapi dalam mengasihi suku bangsa atau mengasihi suku-suku yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan pengalaman dari peserta ya. Yang pertama karena perbedaan bahasa. Itu menjadi salah satu kesulitan. Yang kedua karena budaya. Budaya kita setiap setiap kita kan berbeda karena Indonesia beragam budaya dan kita sering berinteraksi dengan rekan-rekan dengan budaya yang berbeda. Itu juga menjadi salah satu tantangan ya dalam mengasihi mereka. Lalu perbedaan pendidikan, karena mungkin saja dari pengalaman dari peserta ada yang ketika berinteraksi dengan suku lain ternyata ada perbedaan pendidikan itu yang jadi penghalang. Juga karena ada karakter. Nih karakter ini karakter suku bangsa satu dengan yang suku dari daerah satu dengan yang lain itu sangat-sangat berbeda ya kalau di Indonesia ya. Contoh saja kemarin kalau saya orang-orang orang Solo yang eh, lebih lebih orangnya tuh lebih cirinya itu kadang lebih pelan, lebih teposiro, adap asor, itu apa ya adap asor ya, ya lebih apa ya, lebih lembut lah orang bilang gitu. Tapi berbeda ketika bertemu dengan orang-orang Batak yang gayanya tegas, lebih lebih tegas ya. Jadi itu kadang jadi tantangan tersendiri perbedaan karakter ini. Dan juga gaya hidup karena gaya hidup antara suku satu dengan yang lain berbeda sehingga kemarin juga sempat didiskusikan bahwa gaya hidup tuh akhirnya kadang menjadi ini ya, menjadi apa tantangan dari berbeda suku. Ya, itu yang dihadapi dari diskusi kemarin. Lalu kemarin juga diminta untuk bagaimana cara mengatasi tantangan karena perbedaan budaya, bahasa, pendidikan, karakter, gaya hidup tersebut. Kemarin dari diskusinya didapatkan bahwa ya harus membangun relasi secara personal. Jadi satu dengan yang lain harus dibangun relasinya dengan baik. Lalu juga harus bisa menghargai perbedaan budaya. Karena budaya yang berbeda-beda tidak untuk dibenturkan atau tidak untuk dipaksakan kamu harus sesuai dengan budaya saya. Budaya saya jadi harus bisa menghargai perbedaan budaya itu tersebut. Lalu juga menjunjung tinggi prinsip keadilan karena eh, tidak membeda-bedakan lah antara suku satu dengan yang lain. Dan yang terakhir itu menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lintas suku. Ya ini diadakan setiap forum ya karena kemarin dalam dalam apa dalam diskusi sempat dicetuskan bahwa perlu ada forum untuk berdiskusi lintas suku sehingga itu bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi eh, di beragamnya suku yang ada di Indonesia ini. Lalu kemarin di pertanyaan terakhir peserta diminta untuk menyatakan kasih Allah kepada pada era digital ini. Ada beberapa cara ya yang peserta bagikan. Ini mungkin sudah saya rangkum, ada banyak sekali, cuman ini saya padatkan di hal-hal yang sama itu akan saya rangkum jadi satu. Yang pertama ada yaitu berbagi konten Kristen dalam bahasa suku. Lalu yang kedua itu menyebarkan Alkitab audio bahasa suku. Nah, ini menarik ya. Juga menggunakan media sosial untuk bisa menyebarkan kasih kepada kasih Allah ya kepada suku bangsa serta mengajak orang lain turut aktif mengasihi suku-suku bangsa. Ini kemarin hasil dari diskusi GT1 dan GT2 akhirnya didapatkan ini cara menyatakan kasih Allah di era kasih kasih Allah terhadap suku bangsa ya di era digital ini.
Selanjutnya kita masuk di topik yang keempat atau topik terakhir di minggu yang saat ini masih berjalan karena topik keempat ini mengasihi suku bangsa. Ini selesai di hari Sabtu besok. Jadi ini tidak semua, belum semua saya rangkum atau semua saya dapat karena di hari Jumat dan hari Kamis masih berlangsung. Tapi ini ada beberapa yang saya dapatkan bahwa dari mengasihi suku digital ini didapatkan bahwa suku digital perlu dijangkau karena mereka termasuk semua ya semua bangsa yang harus mendengar Injil karena amanat agung kan berkaitan dengan untuk ini ya memberitakan kasih Allah kepada semua bangsa. Jadi suku digital itu adalah mereka ada termasuk semua bangsa yang harus mendengar berita Injil. Jadi ada kesulitan yang dihadapi suku digital selama ini ya. Jadi pertanyaannya kan demikian di hari yang ke Selasa ya. Hal apa saja yang perlu dibangun tentang karakteristik dia dan lain eh mohon maaf. Oh, ini ya kesulitan yang dihadapi. Jadi untuk suku digital saat ini mereka sangat sulit untuk membedakan kebenaran di dunia digital yang tidak terkontrol karena semua informasi semua sudah masuk ya, semua informasi sudah masuk sehingga kesulitan yang dihadapi ini untuk membedakan suku digital itu mereka sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena antara kebenaran dan sesuatu yang salah itu kadang hampir mirip. Jadi ini tantangan yang dihadapi mereka untuk bisa membedakan kebenaran di dunia digital yang saat ini informasi sudah tidak sudah semakin banyak dan kadang tidak terkontrol ya di dunia digital ini. Jadi eh, dan kemarin peserta juga diminta untuk memahami karakter dari suku digital. Dan supaya efektif untuk menjangkau mereka, para peserta harus memahami karakter suku digital. Yang pertama, mereka pasti menguasai teknologi. Yang kedua, mereka mengkonsumsi informasi secara praktis. Jadi karena sangat mudah didapatkan. Jadi itu yang sering mereka alami. Jadi hidup mereka bebas dan tidak mau diatur. Itu ciri-ciri karakter dari para suku digital. Lalu juga mereka memerlukan bimbingan untuk membedakan mana benar dan mana yang salah. Jadi ketika kita memahami karakter suku digital ini, kita harus peserta kemarin juga melakukan pendekatan yang berbeda terhadap mereka. Lalu ini yang terakhir, faktor-faktor suku digital. eh, ini faktor-faktor apa saja yang membuat suku digital itu menjauh dari gereja atau mereka sudah tidak mau lagi datang ke gereja? Ada beberapa faktor yang didapatkan karena yang pertama mereka sudah nyaman dengan gereja online ya selama masa pandemi kemarin gereja sudah mulai online dan ketika sudah masuk dalam kehidupan yang normal kembali mereka akhirnya sudah terlalu nyaman dengan gereja online. Jadi tidak mau enggan lagi untuk datang ke gereja. Lalu kurangnya perbedaan fisik dan online. Jadi dalam ibadah online dan ibadah secara fisik atau secara bertemu ya, itu kurang ada perbedaan sehingga mereka merasakan oh ya udah sama aja sih. Sama aja untuk saya beribadah secara online dan secara fisik atau secara langsung. Jadi karena tidak adanya perbedaan ini membuat mereka tetap bertahan secara online. Lalu ada juga faktor yang membuat mereka tidak mau ke gereja karena gereja kurang ada adaptasi dan kreatifnya. Ya pasti karena suku digital mereka sudah apa ya sangat erat dengan teknologi, kehidupan mereka sudah berbeda sehingga gereja juga harus beradaptasi dengan perkembangan mereka sehingga perlu kreativitas ya untuk melayani menjangkau mereka sehingga mereka mau datang lagi ke gereja. Dan ini jadi tantangan juga bahwa gereja tidak ramah generasi dengan generasi digital. Jadi ada beberapa gereja apa nggak tahu. Ini sharing ya. Mungkin dari para peserta masih ada gerejanya yang masih anti atau masih antipati dengan perkembangan digital saat ini sehingga membuat para generasi atau suku digital ini enggan atau tidak nyaman untuk datang ke gereja. Jadi ada juga yang tidak menjadi circle mereka. Ya, circle itu dalam artian komunitas mereka ya, gereja sudah tidak ramah digital, tidak menjadi circle mereka lagi atau tidak
menjadi tempat yang nyaman bagi mereka, dan akhirnya mereka kurang dibimbing dalam kurang mendapatkan bimbingan oleh gereja terkait hal ini. Jadi dan sebagainya, masih ada beberapa juga yang didiskusikan dan saat ini juga masih berlangsung diskusi mengenai mengasihi suku digital. Jadi Bapak Ibu yang masih bergabung yang mengikuti Growing Together di bulan Februari ini, silakan kita eh, masih ada 2 hari ya, hari ini dan juga besok, untuk kita berdiskusi bersama tentang mengasihi suku digital ini. Oke, kurang lebih selama 4 minggu, dan ini Bapak 4 minggu kemarin ya diskusinya. Dan ini ada beberapa quote dari peserta yang sudah berhasil kami dapatkan. Jadi ini murni dari peserta ya. Untuk apa? Untuk quote-nya ini dari diskusi mereka, kita ambilkan dari diskusi mereka. Itu ada dari Pak Andi Darmaji, lalu ada dari Kak Cika, selanjutnya ada dari Bu Vivi Leona, ada dari Ibu Lili, lalu selanjutnya masih ada kalau nggak salah 2 lagi. Ada dari Ibu Nancy, dan ada juga dari Pak Dolfi. Oh, yang terakhir Ibu Kesia Natali. Jadi kemarin kami mengambil juga beberapa ini ya quote, dan kami juga minta sharing video sharing pendapat. Ada 4 ya. Dan yang pertama itu dari topik yang pertama itu ada Ibu Dede, lalu ada Pak Lukas, selanjutnya ada Pak Ronald, ada Ibu Katrin. Jadi ini kami juga dalam diskusi ini kami meminta mereka untuk men-sharingkan ya, sharing pendapat atau testimoni terkait topik yang yang sedang dibahas. Oke? Ya, itu kurang lebih Bapak Ibu dan rekan semuanya pelaksanaan ya, laporan pelaksanaan dari GT di bulan Februari kemarin yang saat ini masih berlangsung. Kiranya ini bisa menolong ya untuk para peserta boleh menyatakan kasih kepada Allah, sesama, suku bangsa, maupun kepada suku digital. Oke, demikian. Dan saat ini kita akan masuk di agenda selanjutnya, yaitu eh, pembacaan visi misi dari Growing Together oleh Ibu Evi, lalu nanti akan dilanjutkan tentang pengantar tema Growing Together di bulan Februari ini, dan langsung akan dibawakan juga oleh Ibu Evi. Oke, kepada Ibu Evi, saya Oke, silakan. terima kasih Bima untuk evaluasi Growing Together sepanjang bulan Februari dan sekarang masih berlangsung ya untuk topik mengasihi suku digital. Ya, ada satu komentar nih Bima ya di kolom live chat ini dari teman kita Nikos. Tadi sudah dibacakan belum ya? Belum sampai dibacakan. Oke, ya GT Februari kemarin bagi saya malah jadi ajang evaluasi, walaupun Nikos belum aktif nih ya. Apakah saya sudah mengasihi Allah dengan benar? Apakah saya sudah mengasihi generasi saya, generasi digital dan imigran dengan benar? Terima kasih untuk rekan-rekan lain yang sudah berbagi semangat untuk Growing Together Maret semuanya. Ini Nikos dulu sebelum Bima ya menjadi penanggung jawab dari Growing Together. Ya, terima kasih Nikos, dan juga di sini Bu Deborah berkata diusahakan menjangkau suku digital. Iya, kemarin cukup seru nih untuk yang suku digital karena banyak yang sangat concern juga ya untuk pelayanan kepada suku digital ini, dan bersyukur karena Tuhan membuka hati kita untuk bisa lebih mengasihi, dan inilah inti poin dari amanat kasih 4.0 yang kita tutup dengan mengasihi generasi atau mengasihi suku digital. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat melanjutkan lagi ya, karena Growing Together Februari belum selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat, sekaligus untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki Growing Together pada bulan Maret nanti. Ya, untuk Growing Together sendiri ya, di sini saya lihat senang sekali karena banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru aja bergabung, baru pertama kali mengikuti kegiatan kelompok Growing Together, tapi lebih senang lagi karena
rekan-rekan yang selama ini sudah setia mengikuti Growing Together juga kembali mengikuti ya, semangat untuk berbagi kembali. Ada Ibu Fatmawati, Ibu Deborah, Ibu Lili, Pak Rudi dan sebagainya. Kiranya kita bisa ini lagi ya, disegarkan lagi dengan penjelasan Growing Together untuk hari ini. Nah, latar belakang dari kelompok Growing Together ini sebenarnya adalah pergumulan, karena begitu banyak orang percaya yang saat ini ya, yang saat ini hidup pada era yang sangat berubah cepat ini, melihat bagaimana kita sebagai orang percaya itu penuh dengan tantangan untuk kita bisa teguh melaksanakan atau teguh berpegang kepada firman Tuhan, mempertahankan iman kita sebagai orang percaya. Jadi adanya pertanyaan, bagaimana seharusnya saya sebagai orang Kristen yang hidup dalam zaman ini ya bisa hidup ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan komunitas, sangat-sangat membutuhkan sesama orang percaya lainnya untuk bisa saling berbagi dan menguatkan dan mendukung satu sama lain gitu ya. Karena perubahan dan kemajuan teknologi itu lebih cenderung membuat kita lebih memikirkan diri sendiri, lebih cenderung mau mencapai target-target yang bisa membawa kita bisa lebih daripada yang lainnya. Tetapi kerinduan kami dengan adanya kelompok Growing Together ini, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita berjalan bersama dan bertumbuh bersama. Dan itulah yang menjadi visi dari Growing Together ini sendiri, yaitu membangun komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk kita bisa terus hidup bertumbuh di dalam Kristus ya. Dan kita terus belajar dan berbagi, kita bertumbuh dalam kasih, diskusi-diskusi yang diberikan ya, yang kami rencanakan ya, juga berdasarkan masukan dari para peserta, itu adalah topik-topik yang sangat relevan dengan kehidupan Kristen yang berpusatkan pada Kristus ya, khususnya ya topik-topik yang kekinian, yang up to date sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga semua anggota bisa menikmati hidup Kristen ya pada era ini yang penuh vitalitas, sukacita, dan tentu saja back to the Bible atau Alkitabiah. Dan dasar firman Tuhan dari kami menjalankan kelompok Growing Together ini sendiri adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Karena kita tidak mungkin bisa maju kalau kita sendirian. Firman Tuhan juga begitu menegaskan kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita pasti membutuhkan sesama kita membutuhkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ya, untuk kita saling menolong satu sama lain untuk bisa menjalankan firman-Nya. Oke, nah pada bulan Maret ini ya, kita akan sama-sama berbagi ya, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama pada akhir Maret nanti. Kami melihat ini satu kesempatan yang sangat besar untuk tidak seperti Growing Together sebelumnya. Biasanya setiap minggu ada topik-topik khusus gitu ya, berdasarkan satu tema. Nah, pada bulan ini kita akan ada satu tema saja gitu ya, dengan 30 topik atau mungkin mulai tanggal 4 Maret sampai tanggal 30 Maret ya, ada beberapa topik ya. Jadi bukan topik mingguan tapi topik harian Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk kita bersama-sama merenungkan tentang Passion of Jesus gitu ya. Dan ide atau kerinduan kami mengadakan acara Growing Together Passion of Jesus ini sendiri terinspirasi dari buku The Passion of Jesus Christ ya, karya John Piper, dengan subjudul 50 Reasons Why He Come to Die. Ada 50 alasan kenapa Kristus harus datang dan harus mati. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau membaca keseluruhan dari buku ini ya, ini sudah tersedia sebenarnya PDF-nya secara free, tapi dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti bisa ini untuk ininya linknya akan dibagikan oleh rekan-rekan saya di live chat ya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung saja mengunjungi situs Desiring God, di sana bisa mendapatkan PDF-nya untuk dibaca secara lengkap, karena sepanjang Maret ini kita tidak akan membahas keseluruhan alasannya ya. Ada 50 alasan, sedangkan waktu sepanjang Maret ini bahkan mungkin tidak bisa sampai 30 alasan. Dan kenapa kami mengambil juga dari buku ini adalah salah satu komitmen kami juga dalam semangat saat ini kita sedang dalam dalam masa-masa Prapaskah, atau kita bisa berkata ini sedang dalam masa Lent. Jadi ini memang momen atau saat yang sangat tepat untuk kita sama-sama melakukan refleksi, kita melakukan semacam pembaruan kembali ya untuk iman kita dan persiapan hati kita untuk kita menyambut Paskah. Bukan sekadar kita menghabiskan waktu
waktu untuk perayaan-perayaannya atau seremoni-seremoninya, tetapi yang paling penting adalah kita mempunyai hati yang disiapkan, hati yang tahu betul kenapa kita merayakan Paskah, hati yang betul-betul menyadari ya bahwa perayaan Paskah yang kita lakukan bukan untuk rutinitas atau ritual gereja, tetapi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Paskah yang kita selenggarakan sebagai bentuk kasih kita yang terdalam kepada Tuhan, dan sekali lagi saya katakan bentuk ucapan syukur yang sebenarnya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu ya, tetapi dengan kita menghabiskan waktu, mengkhususkan waktu untuk kita bisa merenungkan tentang penderitaannya, tentang karyanya di kayu salib, dan kita membawa hati kita lebih dekat lagi dengan Dia, membuka hati kita untuk lebih lagi dekat dengan firman-Nya, itu menjadi satu hal yang pasti saya dan kita semua pasti mendoakan, menyukakan hati Tuhan. Dan ada 50 alasan ya sebenarnya dalam buku ini ya. Saya tidak akan membacakannya satu persatu, tetapi dalam buku ini ada 50 alasan ya tentang mengapa Kristus dia harus datang untuk menderita dan mati ya. Mulai dari yang pertama, menanggung murka Allah, menyenangkan Bapa surgawinya ya. Lalu juga kita lihat di alasan 18, menyembuhkan kita dari penyakit moral dan fisik. Lalu di slide berikutnya kita juga bisa melihat beberapa alasan lagi ya, sampai 50 alasan. Kita bisa melihat bahwa topik-topik ini betul-betul menjadi topik yang sangat penting untuk kita pikirkan. Karena selama ini mungkin kita hanya melihat alasan Allah untuk mati bagi saya adalah supaya saya bisa diselamatkan. Hanya satu itu saja. Tanpa kita bisa berefleksi lebih dalam lagi, begitu banyak alasan kenapa dia harus mati. Bukan hanya selama ini yang kita tahu ya, dia mati supaya saya diselamatkan. Itu tujuan utama. Tetapi ada begitu banyak lagi hal yang perlu kita gali, perlu kita perdalam ya, tentang alasan-alasan mengapa Kristus dia datang untuk mati, untuk menderita dan mati bagi saya. Dan harap dari beberapa alasan yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan bersama-sama, kita bisa menikmati lagi momen-momen untuk kita bisa menikmati persiapan-persiapan Paskah, sehingga ketika kita merayakan Paskah dalam bentuk apapun di gereja, dalam keluarga maupun secara pribadi, ya, kita bisa menemukan makna yang bisa menghidupkan lagi, membangkitkan lagi kasih kita mungkin yang mula-mula kepada Allah gitu ya, dan kita bisa menikmati persekutuan yang lebih indah lagi dengan Tuhan, dan bisa dengan lebih fokus lagi dan bisa lebih bersemangat lagi melakukan semua kehendaknya di tengah-tengah segala tantangan hidup yang saat ini ya, pada era ini tuh sebenarnya semakin berat. Tetapi ketika kita melihat berbagai alasan kenapa Kristus harus menderita dan mati bagi saya, ya, dan firman Tuhan yang menguatkan, kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi berharap sepanjang 1 bulan ini kita bersama-sama ya, bisa melihat setiap hari satu alasan. Walaupun setiap hari satu alasan, saya yakin karena kami di Sabda sendiri juga sudah pernah melakukan PA berdasarkan buku ini, bisa mendapatkan kedalaman. Setiap hari satu alasan bisa membuat pikiran kita berpikir mungkin 1000 hal gitu ya, tentang setiap alasan kenapa dia harus menderita dan mati untuk saya. Akan ada 2 pertanyaan reflektif yang akan kami juga sampaikan dalam setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari ada satu alasan, lalu akan kami berikan 2 pertanyaan reflektif sebagai panduan saja ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berdiskusi, dan kami juga akan mendorong adanya aplikasi atau respons praktis setiap hari ya, dari setiap alasan yang kita pelajari bersama-sama, dan pastinya diharapkan kita semua bisa berdiskusi seperti tadi latar belakang atau landasan dari diadakannya kelompok Growing Together ini, kita bisa saling menajamkan, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa saling mendoakan. Sangat diharapkan kita juga bisa berbagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi mungkin sehubungan dengan alasan-alasan mengapa Kristus harus menderita dan mati, sehingga kita juga bisa saling tepat ya dalam mendukung, lebih tajam lagi dalam mendukung dan mendoakan. Ya. Untuk lebih lengkapnya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu video ya, video tentang penjelasan ya, Growing Together bulan Maret ini. Saya persilahkan teman saya, Tian, untuk bisa memutarkan videonya. Paskah sebentar lagi nih. Mari sambut Paskah dengan merenungkan makna pengorbanan Yesus dalam kelompok diskusi Growing Together pada Maret 2024 dengan tema Passion of Jesus. Pada edisi kali ini,
Setiap hari kita akan merenungkan satu alasan mengapa Yesus menderita dari buku The Passion of Jesus Christ karya John Piper. Apa aja ya alasan Yesus harus datang untuk mati? Penasaran kan? Yuk ikuti pengarahan diskusinya pada tanggal 1 Maret 2024 dan diskusi akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 30 Maret 2024. Jangan ketinggalan, daftarkan dirimu di bit.ly/form-mlc. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di 0821 3313 3315. See you! Oke, terima kasih Tian ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kami sangat mendorong ya karena masih ada waktu, pendaftaran masih sampai hari Minggu nanti pukul 12 siang. Bisa mengajak keluarga, bisa mengajak rekan kenalan jemaat atau teman-teman persekutuan komunitasnya untuk bisa bergabung dalam kelompok Growing Together bulan Maret ini ya. Mungkin ada yang berkata di gereja saya nggak punya momen Prapaskah, sama di gereja saya juga nggak ada minggu-minggu apa yang namanya LAN gitu ya. Tetapi semangatnya tetap dibawa dengan cara ini tadi salah satunya. Kalau dari Sabda sudah memberikan tentang Badeno Paskah, nah ini juga salah satunya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengisi masa-masa Prapaskah ini dengan mengikuti kelompok Growing Together bulan Maret. Dan selanjutnya untuk pengarahan teknis diskusinya ya nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendengarkan langsung dari rekan saya Bima. Terima kasih dan selamat bergabung, selamat berdiskusi, terutama selamat mempersiapkan hati untuk Paskah lewat Growing Together bulan Maret. Oke, terima kasih Bu Evi sudah menjelaskan ya dalam pengarahan ya secara gambaran ya, gambaran diskusi kita, tema yang akan kita tema dan topik yang akan kita bahas selama Growing Together di bulan Maret besok. Baik Bapak Ibu, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi tadi, kita akan masuk dalam pengarahan teknis diskusi dan nanti sekalian akan ada pengumuman kesempatan melayani bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, untuk penanggung jawab dari grup ini adalah tim akademi dari Sabda ya, tim Sabda Akademi untuk penanggung jawab grup Growing Together ini, dan admin fasilitator itu ada saya, Bima, ada Ibu Evi, ada Re, saya kok lagi ya, ada Mei, ada Rode, ada Roma, Tere, Melisa, dan Tian. Dan nanti juga akan ada fasilitator partners itu dari peserta. Nanti kami mengajak peserta untuk ambil bagian untuk menjadi fasilitator. Silahkan nanti bisa mendaftarkan. Lalu nanti peserta akan dimasukkan ke dalam WA group yang tertutup dan bersifat kekeluargaan. Jadi ini sifatnya ini tertutup ya untuk kalangan sendiri tapi kekeluargaan. Jadi bukan untuk siapa paling pinter tapi untuk bersama-sama untuk bertumbuh bersama dalam grup ini. Grup akan dimaksimalkan untuk diskusi. Jadi bukan untuk ngerumpi. Lalu akan ada rangkuman diskusi pada akhir topik. Ya nanti mungkin tiap minggu ya. Nanti karena ini berbeda nanti rangkumannya akan kami berikan juga mungkin tiap minggunya. Lalu data peserta akan dikirim ke grup oleh admin sebagai perkenalan secara formal. Jadi nanti perkenalan Bapak Ibu akan kami kirimkan sebagai data perkenalan kita. Jadi ini nanti grup Growing Together ini tidak akan ada sertifikat. Jadi Bapak Ibu nanti jangan tanya ya, sertifikatnya mana? Nggak ada. Jadi karena ini murni untuk kita ingin bertumbuh bersama dalam kelompok ini. Selanjutnya, grup diskusi akan dibagi menjadi dua kelompok. Jadi Growing Together GT1 atau GT1 itu GT1 Maret dan Growing Together atau GT2 bulan Maret. Tergantung nanti kalau kan pendaftaran masih dibuka sampai besok Minggu ya, besok Minggu sampai jam 12 siang. Jika nanti semakin bertambah, kemungkinan bisa akan bertambah menjadi 3 grup ya. Kita lihat sampai besok Minggu seberapa banyak peserta yang mendaftar nanti. Nah, diskusi akan berlangsung selama 4 minggu ya. Jadi selama 4 minggu di bulan Maret ini, setiap hari akan dibagikan satu renungan tentang satu alasan penderitaan Yesus. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan menerima renungan tentang satu alasan penderitaan Yesus. Dan setiap hari akan diberikan, tadi Bu Evi sudah menjelaskan, 2 pertanyaan reflektif atau diskusi yang dikirim nanti akan kurang lebih dikirim pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti juga masih akan ada dari Bapak Ibu
sore atau malam hari diminta untuk merefleksikan ya aplikasi apa yang bisa didapatkan melalui renungan yang didapatkan yang sudah didiskusikan selama hari itu. Lalu peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, pertanyaan, tanggapan, dan referensi terkait renungan yang sedang dibahas pada hari itu. Peserta akan dibagikan PDF buku The Passion of Jesus Christ. Jadi ini berupa PDF. Nanti ini kita akan bagikan linknya saja. Silakan Bapak Ibu nanti bisa download secara pribadi ya. Nanti ini downloadnya gratis, jadi tidak berbayar. Silakan bisa di download. Nanti dari teman-teman admin akan membagikan link bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan PDF buku The Passion of Jesus Christ dari John Piper ini. Jadi peserta juga harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Jadi diharapkan untuk tidak pasif, tapi kalau ada waktu untuk bisa bergabung dalam diskusinya, dan peserta wajib aktif berdiskusi minimal muncul 2 kali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam 1 minggu, dan bebas memilih waktu diskusinya. Oh ya, ini nanti di hari Minggu nanti kita tetap juga akan bagikan renungannya, tetapi renungannya tidak untuk didiskusikan. Jadi hari Minggu akan off, grupnya akan kita tutup, tetapi tetap akan kita bagikan renungannya untuk bisa direnungkan secara pribadi. Fasilitator yang bertugas akan mengirimkan pertanyaan, diskusi, dan referensi bahan. Oh, nanti referensinya enggak ya, untuk dibaca dan dipelajari. Ini lalu referensi pertanyaan ini nanti akan dikirim pada Minggu malam, nanti akan ada pengirim pertanyaan, lalu peserta dapat mengusulkan referensi lain dengan mengirimkan ke fasilitator lebih dahulu. Nah, ini nanti kita skip aja untuk karena kita fokus kepada apa namanya? Renungan yang kita bagikan nanti. Tapi kalau nanti akan ada referensi ya silakan bisa dibagikan juga sih. Untuk peserta yang kurang aktif, admin akan memberikan reminder via PM atau tag namanya dalam WA group untuk bisa bergabung. Jadi nanti mohon peserta untuk diskusinya dengan baik ya, tidak OOT. Saya kira nanti dengan renungannya harapannya juga tidak OOT dan supaya tidak mengganggu kenyamanan dari peserta lainnya. Hari Sabtu tetap dibuka dan peserta dapat berdiskusi. Minggu grup ditutup untuk fokus beribadah, tetapi hari Minggu tetap kita akan mengirimkan renungannya. Lalu setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup untuk mengikuti tema berikutnya. Untuk mengikuti tema berikutnya, peserta harus mendaftar ulang dan nanti akan dimasukkan di WAG di bulan berikutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti WAG di bulan Maret ini nanti, ketika ingin mengikuti WAG di bulan April, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mendaftar ulang. Jadi tidak secara otomatis. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ingin mendengarkan informasi atau bertanya tentang informasi, silakan kontak kami di 082133133315 atau bisa mengirim lewat email di kusuma@increst.net atau di grup WA WhatsApp ya, Growing Together di bulan Maret. Untuk arsip Growing Together nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di situs murid21.org/komunitas. Nanti untuk semua arsip Growing Together yang sudah terlaksana kemarin bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Oke? Nah, ini kesempatan melayani sebagai fasilitator partners bagi Bapak Ibu yang ingin. Nah, kami membuka kesempatan melayani bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian menjadi fasilitator partners. Ini setidaknya kami buka untuk ini ya, untuk 6 orang yang ingin menjadi fasilitator partners di bulan Maret ini, yaitu di GT yang minggu kedua, yaitu tanggal 11 sampai 16 Maret 2024. Ini GT1 dan GT2, lalu tanggal 18 sampai 23 Maret 2024 itu GT1 dan GT2, dan tanggal 25 sampai 30 Maret 2024 untuk menjadi fasilitator partners di GT 1 dan 2. Jadi untuk fasilitator dari Growing Together dari Sabda sudah kita bagi. Ini GT1 di hari pertama itu ada saya dan ada Re, lalu minggu yang kedua, bukan hari ya, tapi minggu yang kedua itu ada Tian dan ada Tere di GT yang kedua,
Lalu untuk minggu yang ketiga ada Ibu Evi dan ada Mei di GT yang kedua. Lalu minggu terakhir nanti GT 1 ada Roma dan GT 2 ada Melisa. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melayani, silakan berkesempatan. Ini jadwal perangkum di GT Februari, nanti ada saya dan minggu pertama ada saya dan juga ada Re, minggu kedua ada Tian dan Tere, minggu keempat ada Ibu Evi dan Mei dan minggu ketiga ada Ibu Evi dan Mei dan minggu keempat ada Saudari Roma dan Melisa. Oke, itu mungkin ya beberapa hal yang bisa didapatkan. Jadi selamat bertumbuh bersama di GT bulan Maret nanti. Silahkan kita berdiskusi, kiranya ini nanti bisa menolong kita ya dalam memaknai Paskah atau di masa Prapaskah ini.